Ya, usai lihat rekannya raih kesuksesan dengan timnas Indonesia, 5 pemain grade A keturunan Eropa ini berbondong-bondong ajukan diri bergabung ke skuad Garuda. Cerezo Osaka luluh, Justin Hubner akan bergabung ke timnas U23 Indonesia. Dan timnas Indonesia U23 masih mending, negara ASEAN ini dibantai 6-1 oleh Arab Saudi. Simak selengkapnya hanya di Kamus Bola untuk Anda bersama saya. Ya, sejumlah pemain keturunan yang kini berkarir di Eropa berbondong-bondong menyatakan minatnya untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari performa impresif timnas Indonesia asuhan Sinteyong setelah menggunakan pemain keturunan tersebut. Ya, pencapaian timnas Indonesia dalam 2 turnamen terakhir terbilang cukup mengesankan hingga menjadi perbincangan internasional. Di Piala Asia 2023 lalu, timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, dan pada kualifikasi Piala Dunia 2026 berpeluang lolos ke babak selanjutnya. Penampilan impresif dari skuad Garuda bahkan ditunjukkan saat 2 kali mengalahkan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketika itu pemain keturunan yang baru menjalani debut internasionalnya bersama timnas Indonesia seperti Tom Hei, J.I. Tes hingga Ragnar Oratmangun tampil memukau. Hasil yang luar biasa dari skuad Garuda ini membuat mereka naik drastis di peringkat FIFA dari yang sebelumnya pada urutan 142 menjadi 134. Ya, serangkaian kesuksesan timnas Indonesia ini membuat sejumlah pemain keturunan di Eropa tidak ragu menyatakan ketertarikannya membela skuad Garuda. Lantas siapa saja pemain keturunan Eropa Grade A yang berminat untuk memperkuat timnas Indonesia di masa depan? Berikut adalah ulasannya. Yang pertama ada Eliano Reijnders. Ya, Eliano Reijnders merupakan adik kandung dari bintang AC Milan, yakni Tijani Reijnders yang sebelumnya pernah ditawari PSSI untuk dinaturalisasi timnas Indonesia. Eliano Reijnders saat ini tampil untuk PSC Zwolle dan dia tidak tergantikan di posisi winger dengan memainkan 28 laga serta torehan 3 gol dan 1 assist. Walaupun tampil cemerlang di level klub, nyatanya Eliano belum sekalipun tampil untuk Belanda senior dan terakhir kali bermain untuk tim U19 sehingga dia bisa untuk dinaturalisasi timnas Indonesia. Yang kedua ada Joey Pelupesi. Ya, Joey Pelupesi dikabarkan tertarik untuk membela timnas Indonesia usai melihat rekannya yakni Sheni Patinama mencapai kesuksesan setelah bergabung ke skuad Garuda. Meski sudah masuk usia 30 tahun, Joey masih tidak tergantikan di lini tengah klub Liga Belanda FC Groningen dan pada musim ini telah mengemas 22 caps. Di level tim nasional, Joey Pelupesi hanya pernah tampil untuk Belanda kelompok umur sejak U16, U18, U19 dan U20 sehingga dirinya juga masih bisa dinaturalisasi timnas Indonesia. Yang ketiga ada Kelvin Verdong. Ya, Kelvin Verdong secara terang-terangan mengakui jika dia saat ini tengah menjalani proses naturalisasi untuk tampil bagi timnas Indonesia. Bek kiri yang punya keturunan Aceh Indonesia dari ayahnya itu selalu menjadi pilihan utama di pos bek kiri oleh kontestan Liga Belanda NEC Nijmegen. Ya, tak ayal pelatih timnas Indonesia Sinteyong secara khusus datang langsung untuk menyaksikan Kelvin Verdong berlaga di Eredivisie pada beberapa waktu yang lalu. Yang keempat ada Ole Romeni. Ole yang berposisi sebagai striker tampil cukup subur bersama FC Utrecht di Liga Belanda pada musim lalu dengan koleksi 11 gol. Berkat ketajamannya, Ole dikabarkan tengah didekati oleh PSSI untuk menjalani naturalisasi timnas Indonesia dan hal itu tidak dibantah oleh sang pemain. Striker milik klub Liga Belanda FC Utrecht ini diketahui punya keturunan Indonesia dari sang nenek yang lahir di Medan, Sumatera Utara. Yang kelima ada Jero Ridwell. Ya, Jero secara terbuka pernah mengatakan jika dirinya membuka peluang untuk membela timnas Indonesia lewat akun media sosial Instagramnya. Menurut Exco PSSI Hassani Abdul Ghani, Jero masih punya peluang untuk dinaturalisasi timnas Indonesia karena dia punya keturunan Ambon. Jero yang berposisi sebagai gelandang bertahan saat ini tampil untuk kontestan Liga Inggris Crystal Palace dalam 7 musim terakhir. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Ya, Cerezo Osaka nampaknya sudah luluh menyikapi Justin Hubner yang dipanggil ke timnas U23 Indonesia untuk Piala Asia U23 2024.
Justin Hubner direncanakan baru bisa bergabung dengan skuad Timnas U23 Indonesia pada Rabu 17 April 2024. Artinya Justin akan melewati laga perdana Timnas U23 Indonesia di Grup A Piala Asia U23 2024 kontra Qatar pada Jumat 15 Maret 2024. Setelah itu Timnas Indonesia U23 dijadwalkan akan bersua dengan Australia pada Selasa 18 Maret, kemudian menutup laga Grup A Piala Asia U23 2024 dengan melawan Jordania 3 hari berselangnya. Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji mengatakan, jika Justin dijadwalkan akan bergabung pada tanggal 17 April nanti. Sebelumnya, pelatih Sinteyong mencemaskan Justin Hubner yang sulit mendapatkan izin dari Cerezo Osaka. Hubner sendiri hijrah ke Cerezo Osaka pada Maret 2024 dengan status pinjaman dari Wolverhampton Wanderers. Sejauh ini pemain kelahiran Belanda ini belum menjalani debutnya bersama Cerezo Osaka. Memang saat ini Elkan Baggett, Dewangga, Justin tidak pasti bergabung. Memang kami mengalami kesulitan dalam memanggil pemain, tapi memang harus dipersiapkan, kata Sinteyong. Ya, kini skuad Timnas U23 Indonesia tengah menjalani pemusatan latihan atau TC di Dubai, Uni Emirat Arab. Selama di Dubai, Timnas U23 Indonesia diagendakan menggelar 2 pertandingan uji coba. Pada Jumat 6 April, Timnas U23 Indonesia menjalani laga kontra Arab Saudi. Skor 1-3 menjalani kekalahan bagi Timnas U23 Indonesia. Ya, gol sematawayang Timnas U23 Indonesia diciptakan oleh Komang Teguh. Selanjutnya, skuad Garuda Muda akan menantang Uni Emirat Arab pada Senin 8 April nanti. 2 uji coba ini dijadikan ajang pemanasan Timnas U23 Indonesia untuk menatap Piala Asia U23 2024. Lewat Piala Asia U23 2024, Timnas U23 Indonesia berpeluang tampil di Olimpiade 2024 Paris. Nantinya, 3 tim terbaik Piala Asia U23 2024 akan otomatis lolos ke Olimpiade 2024. Sedangkan kontestan peringkat keempat harus menjalani babak playoff menghadapi wakil dari Konfederasi Sepak Bola Afrika atau CAF untuk memperebutkan sisa 1 tiket ke Olimpiade 2024. Dan kita beralih ke informasi bola yang terakhir. Ya, kekalahan 1-3 Timnas Indonesia U23 dari Arab Saudi menjadi gunjingan. Namun, hasil ini bisa dibilang mending jika mengingat ada negara ASEAN yang kalah dengan skor lebih telak dari The Green Falcons. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U23 harus menelan kekalahan dalam laga uji coba kontra Arab Saudi di Dubai, Uni Emirat Arab pada Jumat 5 April malam waktu setempat. Di laga tersebut sejatinya skuad Garuda bisa mengimbangi lawannya ini di paruh pertama dengan skor 1-1, tapi di babak kedua Timnas Indonesia U23 justru harus kebobolan 2 gol tambahan dari Arab Saudi, masing-masing di menit ke-58 dan di menit ke-89. Hasil tersebut tidak disambut dengan ketidakpuasan Sinteyong selaku pelatih Timnas Indonesia U23. Ia menyebut laga ini sebagai laga untuk mengecek kondisi para pemain. Meski tidak puas, Sinteyong menyebut bahwa kualitas dan intensitas pertandingan kontra Arab Saudi tidak terlalu buruk. Senada dengan Sinteyong, kekalahan dari Arab Saudi ini sejatinya tidak seburuk bayangan pecinta sepak bola tanah air. Selain kualitas Arab Saudi yang mumpuni, tim berjuluk The Green Falcons ini punya rekam jejak apik di laga-laga internasional. Salah satunya adalah saat membantai salah satu negara ASEAN atau Asia Tenggara dengan skor telak yakni Kamboja. Ya, mundur ke tahun 2023 kemarin, Arab Saudi menghadapi wakil ASEAN yakni Kamboja di babak kualifikasi Piala Asia U23 2024. Dalam laga yang berlangsung di Yordania pada 12 September 2023 itu, Arab Saudi menang telak atas Kamboja dengan skor 6-1. Saat itu Kamboja sempat menggebrak dengan mencetak gol cepat lewat Sati di menit ke-5, tapi tak berselang lama Arab Saudi mampu membalikan keadaan. 2 pemainnya yakni Ahmed Al-Ghamdi dan Abdullah Radif mampu mencetak brace atau 2 gol dan disusul 1 gol oleh Musab Al-Juwair dan Muhammad Absul Shamad. Selain pernah membantai Kamboja, di bulan September 2023 kemarin, Arab Saudi bertemu dengan wakil Asia Tenggara lainnya yakni Vietnam di fase grup Asian Games 2022. Pada laga kontra Vietnam itu, Arab Saudi juga berhasil menang dengan skor meyakinkan yakni 3-1. Hasil ini kemudian membuat The Golden Star gagal lolos ke babak gugur. Ya, berkaca dari hasil yang didapat Arab Saudi di laga kontra Kamboja dan Vietnam ini, maka kekalahan dengan 1-3 yang diderita oleh Timnas Indonesia U23 di laga uji coba tak ada apa-apanya. Apalagi jika menilik fakta bahwa laga uji coba melawan Arab Saudi digunakan oleh Timnas Indonesia U23 dan Sinteyong untuk mengecek kondisi para pemain saja.